Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Perkenalkan, nama saya Yulia Atarina dari kelas 2B. Pada hari ini saya akan melakukan ujian praktek pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Pertama yaitu persiapan alat dan bahan, kebersihan, kerapian yang ergonomis. Kemudian keadaan ruangan tertutup dan pencahayaan yang cukup. Baiklah Ibu, perkenalkan, nama saya Bidan Yulia. Apakah saya bersama dengan Ibu Yora? Iya Bu Bidan. Oh iya. Baiklah Ibu, pada hari ini kita akan melakukan pemeriksaan fisik Ibu ya Bu, Ibu hamil, yaitu untuk mengetahui keadaan janin Ibu ya Bu. Anjurkan Ibu untuk mengganti pakaian. Kemudian anjurkan Ibu untuk BAK. Ini ya Bu. Ya, ini Bu. Lakukan sekarang Ini Bu secara spontan. Bu. Kemudian melakukan pemeriksaan Bagian tinggi badan, berat badan. Bila. dengan Ayo Bu. di parental. Kemudian tarik ke arah bawah untuk melahirkan bahu atas bayi dan tarik ke arah atas untuk melahirkan bahu bawah bayi. Pandangan lurus ke depan ya Bu. Tinggi badan Ibu 176 ya Bu. Kemudian Menyangga berat badan lurus ke depan. Berat badan Ibu yaitu 43 ya Bu. menyangga bayi, kemudian tangan menelusuri tubuh bayi. Kemudian melakukan pengukuran dila. Baiklah Bu, ketika Ibu bekerja, tangan apa yang Ibu sering gunakan ya Bu? Pada kanan Bu, lebih rendah dari bahu bayi. Melakukan pemeriksaan dila pada sini. Dinilai letakkan pada kedua ibu. Elap bayi, kemudian tutupi kepala. 29 ya Bu. Kemudian melakukan pengukuran panggul. Melakukan palpasi abdomen Yaitu ada pengukuran panggul distansia spinarum bagian menonjol pada jika tidak ada. panggul Ibu. Melakukan suntik oksitosin. Ibu, saya akan melakukan suntikan Bu. 20 ya Bu. Kemudian distansia kristarum. Permisi ya Bu. 26 ya Bu. Kemudian konjugata eksterna. Lakukan penyuntikan tai pusat. Letakkan pengukur panggul di atas pinggir sifisis pubis dan pada lumbar 5 ibu hamil. 22 ya Bu. Kemudian titik lagi. Kemudian mengukur lingkar panggul dengan menggunakan pita ukur. Setelah itu memotong tali pusat. Tangan berada di bagian bawah. Letakkan pita ukur di atas pinggir sifisis pubis, kemudian spina iliaca interior bagian kiri, kemudian lumbar 5, spina iliaca anterior sebelah kanan, kembali ke di atas pinggir sifisis pubis. Yaitu hasil pemeriksaan 91 Dan ya Bu. meletakkan kasar pada tali pusat tadi. Kemudian anjurkan Ibu untuk berbaring di tempat tidur. Silakan tidur ya Bu. Kemudian Mencuci tangan dengan menggunakan teknik 6 langkah dan dibawa air mengalir dan keringkan dengan handuk bersih. Kemudian mengganti kain bayi dengan menggunakan bedong. Kemudian melakukan pemeriksaan suhu, pernapasan, dan tekanan darah. Baiklah Bu, untuk membersihkan ketiaknya apakah mau dibantu atau Ibu sendiri ya Bu? Sendiri aja.
Letakkan tangan ibu di atas. Kemudian melakukan IMD atau stimulus gauge. Dada, kemudian lakukan pengukuran tekanan darah. Kemudian lakukan palpasi abdomen. Selanjutnya dekatkan Kedua, tekanan darah ibu normal ya bu, 120/80. Ya bu. Suhu ibu 36 ya bu, normal. Kemudian nadi ibu hingga 100 Kemudian nadi ibu normal ya bu, 81/menit. untuk melihat apakah ketuban itu Kemudian pernapasan ibu bagian rambut ketuban. Apabila tersatu berarti ke rambut. baiklah, pernapasan ibu yaitu 21/menit ya bu. Meletakkan Kemudian lakukan pemeriksaan kepala dan leher. meletakkan pada wadah khusus. Pada bagian kepala, lihat rambut ibu apakah rontok atau ada ketombe. Kemudian memeriksa bagian pada wajah, pada muka. Kemudian memeriksa bagian telinga. Apakah ibu memiliki indikasi pada telinga? Tidak ada ya bu. Kemudian melakukan pemeriksaan pada hidung. Apakah ibu memiliki indikasi seperti plek? Tidak ada ya bu. Kemudian melakukan pemeriksaan pada mulut. Kemudian mengevaluasi laserasi pada Usus ibu baik ya bu, tidak berdarah. Bibir ibu tidak pecah-pecah ya bu. Kemudian melakukan pemeriksaan leher. ya bu. Serta melihat apakah ada Parotis. tidak ada. Vena jagularis. Apakah ada pembengkakan? Kemudian kelenjar tiroid, aduh, bisa menelan ya bu? Sakit nggak bu? Kemudian melakukan pemeriksaan pada payudara ibu. Angkat tangannya ke atas ya bu. Lihat apakah ada benjolan pada payudara ibu. Kemudian lakukan pemeriksaan payudara ibu pada bagian yang terjauh terlebih dahulu. Kemudian melepaskan Pertama tidak ada pembengkakan yang pada payudara ibu. Kemudian melakukan pemeriksaan abdomen pada perut ibu. Memeriksa apakah ada bekas operasi hernia atau dan strie. Melakukan pemeriksaan diopter 1. Diopter 1 yaitu untuk mengetahui usia kehamilan dan untuk mengetahui tinggi usus uteri dan bagian apa yang terdapat di usus uteri. Baiklah, teraba. Ukur
tinggi pundus dengan menggunakan pita ukur. Sampai ke atas simfisis pubis. Pemeriksaan fisik selanjutnya yaitu pemeriksaan Leopold 1, yaitu untuk mengetahui usia kehamilan dan tinggi pundus dengan menggunakan pita ukur. Kemudian bagian apa yang terdapat dalam pundus. Melihat persiapan bahan dan obat-obatan yang siap, menggunakan ampul oksitosin. Setelah itu memakai cermin atau pelindung. Letakkan pita ukur sampai ke atas simfisis pubis. Hasilnya 29 ya Bu. Kemudian menentukan tinggi fundus dengan menggunakan jari. 3 jari di bawah PX ya Bu. Kemudian menentukan bagian apa yang terdapat dalam fundus. Setelah itu mencuci tangan dengan teknik diraba. Teraba bagian agak bulat, lembut, tidak melenting, yaitu bokong janin. Setelah itu Kemudian melakukan pemeriksaan Leopold 2, yaitu untuk mengetahui bagian memakai sarung kiri dan kanan ibu terdapat bagian janin. Leopold 2 yaitu meraba dengan kedua telapak tangan secara bergantian di samping kiri dan kanan perut ibu untuk mengetahui punggung janin. Pada bagian kiri perut ibu teraba kecil-kecil, yaitu bagian ekstremitas janin. Kemudian bagian kanan perut ibu yaitu teraba menonjol, teraba panjang dan tidak melenting, yaitu bagian bokong janin. Pada bagian kanan perut ibu yaitu teraba panjang, tidak melenting, lembut, itu adalah punggung janin. Kemudian pemeriksaan Leopold ketiga yaitu cikam di bagian bawah perut ibu dengan kelima jari, tangan kanan untuk mengetahui apa terdapat di bagian bawah perut ibu dan apakah bagian terendah janin sudah memasuki PAP atau belum. mengambil setengah koher, Yaitu teraba bulat, keras, melenting, yaitu kepala janin. setelah itu nilai Jika masih bisa digerakkan, maka kepala janin belum memasuki PAP. membereskan Jika tidak bisa digerakkan, maka kepala janin sudah memasuki PAP. Kemudian melakukan pemeriksaan Leopold 4, yaitu untuk menganjurkan ibu meluruskan kaki. itu mengajari ibu cara mengendal, tangan letakkan di memegang paha dan Kemudian melakukan pemeriksaan Leopold 4, yaitu untuk mengetahui sejauh mana bagian terendah kepala janin sudah memasuki PAP. Jika tangan masih bisa bersentuh, jari-jari tersentuh, maka jika jari-jari masih bisa bersentuh, yaitu kepala janin belum masuk, yang disebut dengan konvergen. Jika jari-jari tidak bisa bersatu, yaitu maka kepala janin
Jika jari-jari tidak bisa bersentuh, maka kepala janin sudah masuk ke PAP. Kemudian auskultasi menghitung denyut jantung janin dengan stetoskop. Tentukan puntum maksimum denyut jantung janin terdapat pada bagian sebelah kanan karena punggung janin terdapat pada bagian sebelah kanan perut ibu. Lem kedua diletakkan di atas kulit utama sekitar 5 cm. Biasanya denyut jantung janin lebih cepat dibandingkan dengan denyut nadi ibu. Tangan sebelahnya melihat ke arah jarum jam. Kemudian melakukan pemeriksaan ekstremitas atas dan bawah. Periksa apakah tangan dan kaki terdapat edema, vertebia, mata kaki dan metakarpal. Metakarpal Ganti kain bayi. Itu baru tarikan. kemudian vertebia, udem vertebia, Setelah itu mata kaki, kain bayi. metakarpal. Kemudian varises tidak ada ya Bu. Kemudian melakukan refleks patella dengan menggunakan hammer. Ibu angkat. Kemudian melakukan pemeriksaan genitalia bila ada indikasi. Kaki ibu ditekuk. Satukan. Apakah bisa? Kemudian memasang handscoon steril. Melakukan tindakan hygiene. Lepaskan sarung tangan dengan cara Labia mayora, lihat apakah ada pembekakan atau udem. Setelah itu, melepas alat pelindung diri. Labia minora, kemudian lihat apakah ada varises pada Setelah itu, vulva, dengan teknik tujuan. pada mayora dan minora. Tengok. Pasien dianjurkan miring ke kiri dengan posisi SIM, kemudian daerah anus diregangkan untuk melihat hemoroid atau wasir. Kemudian melakukan CPA, ibu dengan posisi memiring, letakkan tangan kiri pada lubang lima ibu hamil, kemudian pukul sebanyak 3 kali. Bu, apakah terasa nyeri? Tidak Bu. Oh, tidak ya Bu. Kemudian anjurkan ibu untuk berdiri, bertumpu pada tangan kanan, miring terlebih dahulu ya Bu. Ya. Baiklah Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Ya Bu, terima kasih juga ya Ibu. Selanjutnya mencuci tangan dengan menggunakan teknik 6 langkah. Merendam handscoon dengan larutan klorin 0,5%. Baiklah Ibu, pemeriksaan Ibu pada ini sudah selesai ya Bu. Pemeriksaannya normal, keadaan janin normal, keadaan Ibu normal ya Bu. Udah, simpan nih kok ya. Ya, simpan.